Hai Sobat Royal Chess, setelah mengalami kekalahan di babak kedua dari Grandmaster muda 23 tahun Suleymanov Alisher dari Kazakhstan, Magnus Carlsen kembali ke jalur kemenangan. Kali ini lawan yang dihadapinya di babak ketiga adalah pecatur dari India, Mutaya AL, dengan elo rating ya cukup jauh ya, 2470. Teman-teman, ada teknik endgame yang sangat menarik yang harus kalian tiru nih, antara Menteri Kuda melawan Menteri dan Gajah. Sebelum itu jangan lupa like dulu, share, dan subscribe. Magnus Carlsen memulai dengan langkah E4, hitam E5, kemudian kuda F3, kuda ke petak F6, pembukaan Petrov defense dipilih oleh sang lawan, kemudian kuda pukul pion E5, hitam D6, putih kuda F3, hitam pukul E4, putih D3, variasi klasikal. Kuda mundur ke petak F6, putih D4, kemudian hitam G6, putih gajah D3, dan gajah G7. Ini menarik nih, karena biasanya hitam bermain dengan langkah D5, kemudian gajahnya keluar dari sini ya, tapi ini langsung G6 dan gajah ke petak G7. Nah, ya merespon itu Magnus Carlsen lanjutkan dengan jalan gajah D3, kemudian hitam mainkan langkah gajah G7. Kemudian putih lakukan rokade pendek, hitam rokade pendek. Dan buat akurasinya ya teman-teman ya, Magnus Carlsen di partai ini 97,1%. Putih H3, hitam B6, kemudian putih mainkan langkah C4, hitam gajah B7, Magnus kuda C3, hitam benteng L8. Kemudian putih gajah E3, hitam kuda B ke petak D7. Masih normal ya pengembangan perwira sampai langkah ke-12 ini. Kemudian benteng S1, hitam H6, kemudian putih. Kira-kira main apa nih di middle game ini teman-teman? Karena perwira udah berkembang ya. Kira-kira menurut kalian bagaimana nih cara Magnus Carlsen coba mengambil keunggulan? Coba ngambil unggul nih di middle game ini. Nah, dimulai dengan langkah D5. Boom! Tujuannya apa? Mematikan kekuatan dari gajah B7. Kemudian hitam kuda C5, putih gajah C2, hitam C6. Putih menteri D2, mengancam pion di petak H6. Hitam pukul pion D5, putih pukul balik, dan hitam kuda F ke petak E4. Yap, terjadi pertukaran pada petak E4, dan sepertinya lupa ya Mutaya bahwa Magnus dapat mengambil pion di petak H6. Ya, unggul satu pion sudah dilakukan. Harusnya ya jaga ya pion di petak H6-nya. Kemudian hitam mainkan benteng pukul benteng, dan gajah pukul gajah H6. Ya, kenapa dapat tanda seru? Ya karena kalau nggak gitu jadi bahaya buat hitamnya. Menteri pukul gajah dilanjutkan, hitam dapatkan pion di petak D5. Kemudian putih lanjutkan dengan kuda D4. Hitam mainkan langkah menteri ke petak F6. Ya, walaupun dapetin pion petak D5 ya, secara pilihan dari memberikan pion di petak H6 dengan ditukar pion D5 menarik juga sih. Cuman kudanya jadi kuat banget gak sih di petak D4 ini. Kemudian putih lanjutkan dengan menteri D2, sacrifice pawn di petak A2. Kalau dimakan maka akan ada jawaban. Kira-kira apa nih? Maka putih akan memiliki jawaban B3, mengunci gajahnya. Ya, walaupun belum bisa dimakan ya, tapi langkah berikutnya contoh misalkan hitam main benteng petak C8, maka putih benteng D1. Sudah mati gajahnya di situ. Nah, itulah yang akan terjadi. Menteri D2 benteng C8, putih A3, hitam A6, kemudian putih benteng E3. Lihatlah bagaimana cara manuver Magnus Carlsen. Hitam raja G7, putih kuda E2, hitam gajah C4, kemudian putih kuda G3. Dengan tujuan kuda ke petak E4, hitam D5 ya. Putih B3 ya, dianggap melewatkan kemenangan nih. Nah, kira-kira ada langkah yang lebih bagus nggak nih teman-teman selain langkah B3? Sekelas Magnus Carlsen aja dianggap melewatkan kemenangan ya, kalau ada tanda panah ini ya. Karena langkah lebih bagusnya sebenarnya adalah benteng F3, kemudian menteri ke petak E5, kemudian akan lanjutkan lagi dengan apa ya? Susah juga nih teman-teman. Yap, ada jawaban kuda F5. Boom! Kalau dimakan maka akan ada jawaban menteri ke petak benteng G3 dulu ya. Benteng G3 dulu skak, kemudian raja ke petak F8. Maka akan ada lanjutan menteri ke petak H6. Apabila raja geser ke petak E7 atau E8, benteng E3 akan datang. Sementara kalau misalkan nggak makan dengan kuda ke petak F5, maka hitam bahaya ya, raja ke petak G8 kayak gini. Maka putih akan lanjutkan dengan kuda H6. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, Magnus Carlsen aja nggak lihat guys. Kalau benteng F3 kira-kira ada jawaban lain gak sih selain menteri ke petak E5? Kemudian menteri E5, kuda F5, ada jawaban gak sih? Sulit juga ya.
Nah, kira-kira itulah yang akan terjadi. Magnus mainkan langkah B3, kemudian hitam gajah B5, putih A4, hitam gajah D7, putih kuda E2, hitam gajah E6. Tidak buru-buru makan pion di petak D5 karena ada jawaban benteng C1 ya. Kuda E2, gajah E6, kemudian kuda D4, hitam A5, putih raja 2, hitam menteri F4 skak. G3, endgame yang masih sangat rumit, menteri F6, raja G2, gajah D7, G4, benteng E8, pertukaran benteng terjadi. Kemudian menteri E3, gajah D7, kuda F3 dimainkan, gajah C6, G5, menteri D6, kemudian menteri pukul pion B6. Kesalahannya pada saat kuda F3, gajah C6. Kenapa gajah C6? Kenapa nggak mainin langkah lain ya? Menteri D6 mungkin yang lebih bagus. Gajah C6, G5, tujuannya D4 mungkin ya. Kemudian menteri D6, pukul D4, dan ternyata putih juga masih punya jawaban terbaik, raja F1. Ini nggak bisa makan. Hitam lanjutkan dengan raja ke petak G8. Kemudian putih lanjutkan dengan menteri pukul D4, menteri E6, kuda E5, menteri A3, raja E1, menteri A1 skak, raja D2, gajah F3. Bagaimana cara Magnus Carlsen setup kemenangan buat putih? Yes, kuda D7. Boom. Menteri D1, raja E3, menteri B3, raja F4, gajah C6. Boom, kuda F6, raja G7, kuda H5. Boom, raja F8. Menteri D6 dikocok habis raja hitam, menteri D8, dan hitam menyerah. Karena kalau dilanjutin, kuda ke petak F6 skak, raja G7, dan boom, menteri G8 skakmat. Ya, kenapa Magnus Carlsen ada langkah nggak akurat ya? Karena dia still human teman-teman, dia masih manusia juga, dan kadang bisa melewatkan sebuah langkah yang bagus. Normal tapi masih 97%. Nah, untuk sementara siapa yang memimpin pertandingan dari Qatar Master ini? Yang memimpin adalah Sindarov, masih awal ya, Narayanan, Erigai Siarjun, Jumabayev Rinat, Nakamura 2,5 ya, Nakamura 2,5, dan ya inilah nama-nama yang memimpin ya. Masih ada 3 poin, masih ada yang full. Mampukah Magnus Carlsen mengejar dan finish sebagai juara? Ya dia harus menang terus nih, nggak boleh ada remis lagi. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Apakah Magnus Carlsen bisa menjadi juara di turnamen Qatar Master Open ini? Nah, kemarin dia menegaskan ya bahwa dia tidak menuduh lawannya curang, hanya kehilangan konsentrasi waktu lawannya memakai jam tangan. Nah, gara-gara Magnus protes kayak gitu, sekarang mulai dari babak ketiga ini nggak ada pemain yang dibolehin pakai jam tangan, mau jam tangan pintar atau jam tangan analog. Gitu deh ceritanya.